Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya kita bab berikutnya ini adalah tentang bagaimana resiko dan keuntungan ketika kita memiliki manajemen kas yang baik. Nah, apa aja resikonya? Nah, kita harus tahu seperti dulu persediaan harus banyak atau sedikit. Nah, kalau yang ini adalah manajemen kas. Bagaimana jika misalnya kas itu terlalu besar? Nah, bagaimana jika terlalu kecil? Kalau misalnya kita tahu di perusahaan atau di UMKM, ketika kita pegang uang terlalu banyak gitu aja, kita aja, manusia aja, kalau terlalu banyak pasti banyak juga keinginannya. Yang tadinya nanti sisanya saya tabung, itu sudah tidak ini ya, biasanya kebablasan kalau kita memang megang uang atau megang kas terlalu banyak. Begitu juga resikonya akan terjadi misalnya seorang staf keuangan atau bendahara kita diberikan uang lebih yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasionalnya, sehingga apabila terjadi kas terlalu besar, maka resiko yang terjadi apa? Yang pertama itu bisa terjadi resiko manipulasi atau kebocoran. Di situ resikonya sangat tinggi ketika megang uang terlalu banyak. Sama tadi yang saya sampaikan, kita juga ketika kita megang uang terlalu banyak pasti keinginan kita akan berlebihan. Kayak gitu, misalnya kita bisa membeli barang yang di luar jangkauan kita, tidak sesuai dengan kebutuhan tetapi sesuai dengan keinginan. Nah, seperti itu perlu dipertimbangkan oleh perusahaan atau UMKM bahwa manajemen kas di sini janganlah terlalu besar, akibatnya juga terlalu riskan. Yang salah juga akan banyak, bukan pimpinannya saja tapi staf keuangan juga misalnya uang itu akan foya-foya lah, akan dikeluarkan terlalu banyak. Nah, juga di sini ada opportunity cost, ada biaya-biaya peluang lainnya. Maksudnya ya udah yang tidak dibutuhkan juga akan dibeli, jadi bersifatnya berlebihan. Nah, itu adalah kalau misalnya kita megang uang kas terlalu banyak. Nah, kalau misalnya terlalu kecil ini juga resikonya sangat tinggi, bahwa resiko kegiatan operasional juga terganggu. Kenapa terganggu? Ya, karena ketika kita butuh uang atau butuh dana untuk melakukan pembelian atau melakukan pembayaran, resikonya apa? Nunggu dulu gitu kan. Nunggu ya, misalnya uangnya besok, atau misalnya nunggu tanah kita laku, nunggu gedung kita laku. Nah, itu membutuhkan waktu yang banyak sehingga berakibat apa? Operasional kita tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga di sini jika terlalu kecil itu juga tidak bagus. Nah, apalagi juga terlalu kecil ada resiko likuiditas, ya kan? Perusahaan akan rugi dong apabila tidak punya kas yang cukup untuk memenuhi kegiatan operasional. Nah, sehingga di sini berapa sih Bu jumlah kas yang kita harus punya? Nah, kalau menurut penelitian, memang penelitian ini sudah dilakukan lama oleh H.G. Goodman. Nah, di sini menentukan bahwa besarnya kas yang aman dan baik adalah berkisar 5% sampai 10% dari aktiva lancar. Sehingga teman-teman di situ bisa menghitung misalnya aktiva lancarnya berapa dikali 5 atau 10% lah untuk supaya operasionalnya tetap berjalan. Tetapi apabila kurang dari 5%, maka operasional perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, menyulitkan operasional kalau bahasa penelitian yang dilakukan oleh Goodman. Nah, jika jumlah kas yang tersedia di perusahaan besar, maka tinggi juga tingkat likuiditasnya. Nah, pemanfaatannya juga tidak efisien karena kasnya banyak menganggur dan tidak menghasilkan keuntungan. Ingat yang saya jelaskan di awal bahwa kas itu bukan orientasi untuk mendapatkan laba, tetapi orientasinya adalah bagaimana kita menjalankan operasional dari perusahaan. Jadi di sini teman-teman harus ketahui bahwa kas yang kita miliki itu bisa disebut nanti adalah persediaan kas minima. Nah, di sini kita memiliki keuntungan ketika kita memiliki persediaan kas yang minimal. Nah, berapa jumlah yang harus kita miliki untuk menjamin adanya kas minimal? Nah, kas minimal ini adalah tergantung pada perusahaannya, kewajiban finansialnya bagaimana. Perusahaan itu berbeda-beda untuk besar kecilnya
adanya kas minimal. Jadi kenapa harus ada persediaan kas minimal? Karena apa? Untuk menjaga agar arus kasnya masuk dan keluarnya dan tidak terjadi penyimpangan. Jadi resiko-resiko yang terjadi itu adalah karena kelebihan atau terlalu kecil kas yang kita pegang. Kemudian kalau keuntungannya adalah kita di sini harus memiliki persediaan kas minimal untuk menjaga berjalannya operasional perusahaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke subbab berikutnya.